Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan yang sangat mulia yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kemuliaannya ini tidak bisa ditandingi dengan bulan apapun. Maka salah satu keistimewaan Ramadan itu Allah persembahkan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang umur-umur para nabi dan umat-umat terdahulu itu umurnya cukup panjang. Ya, 900 tahun, 1000 tahun, 500 tahun. Tetapi umur umat Nabi Muhammad itu baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Maka dengan dihadirkannya bulan suci Ramadan ini, supaya hidup kita yang begitu singkat mampu menandingi ibadah-ibadah para nabi, para rasul terdahulu dan umat-umat terdahulu yang diberikan umur yang begitu panjang. Maka Ramadan itu sebetulnya bukan ajang latihan, tapi Ramadan itu adalah action kita untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Latihannya itu sudah dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban. Maka Ramadan itu tepatnya bukan latihan, tapi Ramadan itu adalah action kita memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka ada ungkapan-ungkapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu adalah ungkapan ketika kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa yang sukacita. Maka ada ungkapan marhaban ya Ramadan. Maka ada istilah tarhib Ramadan tuh. Itu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan. Digunakan istilah marhaban ya Ramadan. Maka siapa orang-orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu minimal saja Allah ampuni segala noda dan dosanya. Itu baru gembiranya saja. Sebab ada orang yang ketika dia menyambut Ramadan, dia hatinya ngeluh. Ya, besok puasa, kalau kerja capek, aus. Padahal ada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siapa orang yang memaksimalkan Ramadan, man shoma Ramadan imanan, dengan rasa iman, dengan keyakinan yang kuat, dengan iman kepada Allah, wahtisaban. Ihtisab itu kata Imam Al-Khattabi, orang yang berpuasa tanpa rasa ngeluh, orang yang berpuasa tanpa ngedumel di hatinya, maka itu akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah. Sebab ada orang yang dia puasa mah puasa, beriman mah beriman, cuma tidak ihtisaban. Ihtisaban itu kata Imam Al-Khattabi tidak merasa ngeluh, tidak ngedumel di hatinya. Sebab ada orang baru sahur tadi, itu udah nulis status Ramadan masih 29 hari lagi. Ya Ramadan masih lama banget lagi puasa. Ada yang puasa udah ngeliatin jam terus. Nih perasaan jam kayak nggak gerak-gerak dari tadi. Itu belum ihtisaban itu. Orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu jaminan dari Allah. Malamnya apa? Malamnya man qama ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Tapi kalau yang bekerja gimana Ustaz? Nggak bisa tarawih. Ya kalau dia selesainya pulang bekerjanya sebelum subuh, masih ada kesempatan tarawih. Tarawih kan sebelum datangnya adzan subuh. Kalau memang tidak bisa sama sekali karena bekerja, tidak masalah. Karena bekerja itu pun bagian daripada kefarduan, bagian daripada kewajiban-kewajiban. Maka Ramadan itu kita sambut dengan sukacita. Ini ada musola, Pak, ada musola tuh. Itu ada musola, itu adzan Isya belum datang, Pak. Mungkin dia saking gembiranya kali.
Itu saya pikir nih di musola kedengeran speakernya nyampe rumah. Saya pikir ini orang lagi tadarusan kali. Saya buka pintu penasaran juga. Lihat ternyata adzan Isya masih 6 menit lagi Pak. Itu dia udah rakaat kedua sholat Isya, bayangin. Itu gimana cerita? Dan itu nyata Pak. Semalam saya dengar. Saya bilang ini dalam hati saya ini yang gua yang geblek apa dia yang salah ini. Saya Masya Allah Isya masih 6 menit lagi udah ada yang sholat Isya. Gimana ceritanya itu? Sholat Isyanya gimana? Harus diulang. Karena salah satu ya syarat sahnya sholat itu mengetahui jadwal waktu sholat. Ya kalau sholat Isya waktunya belum datang dia udah sholat Isya wajib diulang itu. Nggak sah sholat Isyanya. Mungkin saking gembiranya kali dia menyambut Ramadan pengen cepet-cepet terawih. Jadi kalau kita habis sholat Isya itu jangan tinggalkan sholat sunnah ba'diyah Isya. Orang kadang habis sholat Isya dia kagak sholat sunnah ba'diyah Isya tapi tarawihnya ngikut. Emang salah Ustaz? Ya nggak salah cuma nggak tepat Pak. Derajat sholat tarawih dibandingkan dengan derajat sholat ba'diyah Isya lebih tinggi derajat sholat sunnah ba'diyah Isya. Jadi kita sholat sunnah ba'diyah Isya baru dilanjutkan sholat sunnah tarawih. Jangan tarawihnya ngikut ba'diyah Isyanya nggak ngikut. Karena derajatnya lebih tinggi sholat sunnah ba'diyah Isya. Maka apa sih yang ingin kita dapatkan daripada bulan suci Ramadan? Tentu yang ingin kita dapatkan adalah diterimanya amal ibadah kita. Sebab standar orang itu ibadahnya diterima atau tidak itu ada dua. Yang pertama ada standar fikih. Standar fikih itu syarat sahnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Itu standar fikihnya. Tapi ada standar batinnya, yaitu apa? Diterima atau tidaknya ibadah kita. Indikator ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah itu dilihat apakah setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita semakin menjadi baik atau tidak. Itu indikatornya. Maka Nabi Ibrahim saja ketika dia selesai beribadah, beliau berdoa tuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah terimalah apa-apa yang dari kami, amalan kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka sekelas Nabi, sekelas Rasul saja, itu berdoa supaya ibadahnya diterima. Nah maka kita minta nih Ramadan supaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah ibadah yang makbul, yaitu ibadah yang diterima. Sebab ada orang yang beribadah standar fikihnya terpenuhi Pak. Contohnya apa? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Berarti dia sudah salat. Standar fikihnya sudah terpenuhi. Tapi kok dia celaka? Tetapi ada standar yang tidak dia penuhi. Apa? Standar batin, yaitu niatnya. Dia niatnya riya. Yura'unan nas. Ya, dia berbuat riya kepada manusia. Dia lalai dalam sholatnya. Dia riya dalam sholatnya. Nah maka kita perbaiki. Niat kita puasa ini apa? Apa karena kita cuma malu kalau nggak puasa? Atau apa niatnya? Maka niat kita luruskan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ibadah puasa ini adalah ibadah yang menitik beratkan kepada perkara-perkara zahir, perkara-perkara fisik, perkara badaniah, capek, lapar, haus, dan dia juga menitik beratkan pada perkara-perkara batin. Kita merasa diawasi oleh Allah tuh. Seandainya kita tadi, Pak, kita berwudu, kita minum airnya seteguk saja saat kumur-kumur, orang nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan itu? Karena kita yakin Allah tahu. Maka Ramadan bagaimana kita mampu menjaga zahir kita dan juga menjaga batin kita. Maka ada istilah siyam, ada istilah shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, digunakan kata siyam. Apa beda antara siyam dengan shaum? Kalau shaum itu menahan diri secara umum, itu namanya shaum. Menahan tidak makan, menahan tidak minum. Atau ada orang yang menahan untuk tidak makan tapi masih minum, bisa disebut dengan shaum. Sayyidati Maryam itu ketika dijelaskan dalam surah Maryam ayat 26, itu Sayyidati Maryam menahan diri untuk tidak berbicara, maka disebut dengan kata shaum. Tapi kalau siam itu menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, diberlakukan waktunya, diberlakukan syaratnya, diberlakukan rukun-rukunnya. Itu namanya siam.
Jadi kalau saum menahan diri secara umum, maka puasa bisa disebut dengan saum. Tapi saum itu umum. Nggak pengen ngomong sama istri, itu namanya saum. Tapi kalau siam, menahan diri dari perkara-perkara yang sudah diatur oleh syariat, itu disebut dengan as-siam. Maka Ramadan itu diperintahkan kita untuk siam, berpuasa supaya standar fikihnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi. Maka ada perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya 10 menit lagi. Apa yang dapat membatalkan puasa? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, Pak. Sampai ke tenggorokan tuh. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke mulut aja, tapi nggak ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Ibu-ibu yang masak, mencicipi masakan boleh nggak? Boleh. Nah, jadi kalau ibu-ibu masak, Pak, istri kita masak tuh, itu dia boleh mencicipi makanan, tapi sampai di lidahnya saja, tidak boleh ditelan. Selesai dicicipi, dia berkumur-kumur supaya ludah tidak bercampur dengan rasa masakan itu. Boleh, boleh. Makruh tidak makruh. Ya, tapi kalau nyobainnya sampai semangkok sih bukan nyobain itu, Bang. Itu si lapar tuh. Cobain, boleh. Seandainya ulama fikih jelasin, seandainya Pak ada es krim, tuh kita jilat-jilatin aja es krim, tapi nggak kita telan. 1 jam kita jilat-jilatin nggak kita telan. Habis itu kita kumur-kumur, batal nggak puasanya? Nggak batal. Ya, itu ulama menjelaskan kalau kita ngejilat doang atau rasa doang di lidah nggak ditelan ke tenggorokan mah nggak batal. Oh berarti ngerokok batal dong? Batal nggak? Nggak batal, ngerokok mah batal karena ada ainnya, ada rasanya. Jadi ngerokok itu batal, beda kasusnya dengan mencicipi makanan tadi. Ya. Maka ketika kita berwudu tetap dianjurkan, disunahkan tuh berkumur, membersihkan air ke hidung. Memasukkan ke dalam hidung batal tidak? Batal kalau memasukkan sesuatunya itu sampai terasa perih di hidung. Jadi kalau air itu kita masukin, Pak, tersengat hidung kita, rasanya sakit di sini, tersengat, itu batal. Tapi kalau di bagian sini saja tidak bagian dalam tapi tidak sampai tersengat, maka itu tidak batal. Kadang anak kita nanya, Pak, nelen ludah sendiri batal nggak sih? Nelen ludah batal nggak sih? Nelen ludah itu tidak batal dengan syarat. 1, yang ditelan ludah kita sendiri. Lah ya Ustaz, masa mau ludah orang kita telan? Ya itu ulama fikih menjelaskan secara detail. Nelen ludah itu tidak batal dengan syarat 1, yang kita telan ludah sendiri. Yang kedua, ludah itu tidak bercampur dengan zat yang lain. Misal, gusi kita berdarah. Tuh kalau bercampur, ketelan, maka batal puasa kita. Maka saya pribadi kadang kalau di motor, di mobil tuh tetap nyiapin air meskipun Ramadan. Khawatir tiba-tiba gusi berdarah, itu kita kumur-kumur. Kalau kita tidak kumur-kumur dalam keadaan gusi kita berdarah bercampur dengan ludah, ketelan, batal. Yang ketiga, nelen ludah itu tidak batal selama ludahnya itu masih berada dalam tempatnya. Di mana? Di dalam mulut. Jadi kalau ada orang ngiler, Pak, ngiler, kemudian dia sedot lagi ilernya ke dalam, nah itu batal itu. Batal. Kenapa? Karena ludahnya sudah tidak berada pada tempatnya. Jadi nelen ludah itu tidak batal. Menelan ludah ketika puasa tidak batal dengan syarat tadi. 1, ludah sendiri. Yang kedua, ludahnya tidak bercampur dengan zat yang lain. Dan yang ketiga, ludahnya itu masih berada dalam mulut, tidak keluar pada tempatnya. Muntah batal tidak? Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa dengan syarat. Habis muntah dia wajib kumur-kumur. Karena muntah itu sifatnya najis. Kalau dia nggak kumur-kumur, darahnya bercampur sama najis, maka batal puasanya. Kemudian memasukkan sesuatu ke telinga. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga ini batal. Sejauh mana dikatakan batal? Kita punya jari kelingking, Pak. Ini kelingking kita ketika masuk ke dalam lubang telinga, sejauh mana sih jangkauan kelingking kita ke dalam telinga nih? Oh, kita masukin kelingking ke dalam telinga, mentoknya di situ. Udah, berarti itu batasannya. Artinya orang kalau dia ngebersihin telinganya pakai cotton bud atau korek kuping,
masuknya ke dalam kuping, ke dalam telinga melebihi jangkauan jari kelingking, kelingking mentoknya di sini. Cotton bud masuknya lebih dalam daripada jangkauan kelingking, maka puasanya batal. Kalau mandi kemasukan air nggak sengaja mah nggak batal. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam kelingking itu memasukkan telinga dengan menggunakan jari kelingking tidak batal. Itu jangkauannya. Tapi ada ustadz sebelah tuh ngejelasin nggak batal. Berarti dia ambil pendapatnya Imam Ghazali atau Imam Malik. Ya, dia mengatakan memasukkan sesuatu ke dalam telinga itu tidak membatalkan puasa. Tapi amannya kita ambil pendapat yang lebih masyhur, memasukkan sesuatu ke dalam telinga melebihi jangkauan kelingking itu dinyatakan batal. Pakai obat tetes mata batal nggak? Kalau mata nggak batal. Pakai obat tetes mata nggak batal. Sebab tidak ada sambungan yang tembus sampai ke tenggorokan. Tapi kalau hidung, kalau telinga itu kan ada kaitannya dengan tenggorokan. Makanya biasa kita kalau pilek itu telinga juga kadang agak terganggu. Yang berikutnya memasukkan sesuatu ke bagian kemaluan depan atau belakang. Ya, baik obat atau apapun itu, maka itu membatalkan puasa. Kalau di pengajian ibu-ibu saya jelaskan tuh, ibu-ibu itu kalau habis pipis, ya, kemudian dia beristinja, dia cebok, maka ketika dia jongkok, bagian kemaluannya itu akan terbuka, maka batasannya cukup disiramnya atau dibersihkan dengan jemarinya cukup sampai di situ saja. Jadi mohon maaf, ini majelis fikih, majelis yang mulia. Ya, jadi ibu-ibu kalau dia pipis, ketika dia jongkok, ada bagian yang terbuka di kemaluannya, maka cukup basuhannya atau dibersihkan dengan tangannya itu cukup jangkauannya di situ saja. Tidak boleh jari jemarinya itu lebih daripada ketika dia jongkok, kemudian dia bersihkan dengan jari jemarinya melebihi batasan ketika dia jongkok, maka itu batal puasanya. Yang berikutnya dahak. Ini dahak gimana nih urusan dahak ini kita? Dahak itu kalau memang kita bisa keluarin. Tapi kalau udah kita keluarin nggak bisa, maka jangan dikeluarin. Batasannya mana? Batasannya kata ulama sampai huruf H. Kita nyebut huruf H itu semana? Oh, huruf H itu tuh segitu. Maka kalau seukuran huruf H, ketika kita bilang H dahak itu bisa keluar, tapi udah mendekati keluar malah kita telan, itu batal. Maka dahak itu kita kira-kira. Ini kalau kita nyebut huruf H, dahak kita bakal keluar nggak? Oh, kalau ternyata dahak kita memang pasti keluar, tapi malah kita telan, itu batal. Ya, tapi kalau kita udah H itu dahak nggak keluar, ditelan maka tidak batal. Nyikat gigi, pakai siwak bagaimana? Batal tidak? Tidak batal. Tidak batal. Tapi makruh kalau dia sudah melewati waktu zuhur. Jadi kalau pakai siwak nyikat gigi di pagi hari itu masih boleh. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marokil Ubudiyah, kalau dia sudah melewati waktu zuhur, waktu zawal, matahari sudah condong, maka itu menyebabkan kemakruhan. Kemudian berjima. Nah, ini pertanyaan dulu ada yang nanya, Ustaz, saya berjima dengan istri saya tengah hari Ramadan. Dosanya gedenya kayak apa itu? Begini, bagaimana hukumnya? Orang yang berjima atau yang bersenggama dengan istrinya dengan secara sadar, Kalau lupa ya enggak. Tapi kan mustahil orang lupa nyampe begitu. Ya. Ketika orang berjima memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan istrinya, itu dihukumi kena kifarat. Tapi nanti dengan syarat. Dengan syaratnya bagaimana? Satu, dia ini memang terkena kewajiban berpuasa. Orang sakit Ustaz, dia nggak puasa, berjima boleh nggak? Boleh. Tapi kebangetan banget Pak, sakit dia kagak puasa tapi berjima. Ya. Jadi kalau ada orang dia membatalkan puasanya dengan berjima, dia kena kewajiban puasa nih dua-duanya, tapi dia membatalkan puasanya dengan berjima, nggak pakai makan, nggak pakai minum. Artinya ngebatalin puasanya dengan berjima, nyoblos langsung, maka bagaimana? Orang itu kena kifarat. Apa kafaratnya? Harus berurutan. Pertama, memerdekakan budak. Bisa nggak dia memerdekakan budak? Oh, sekarang budak nggak ada. Tahapan yang kedua, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, Pak. Sebulan aja kita banyak jebol. Tukang bakso ramai banget pada makan.
Yang ketiga, kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka tahapan yang ketiga apa? Ngasih makan 60 fakir miskin. Ya, jadi itu harus bertahap. Nggak boleh pilih yang paling gampang. Itu ketika dia membatalkan puasanya dengan berjima secara langsung. Berat itu. Ya, bayangin puasa 2 bulan berturut-turut. Ada orang yang memerdekakan. Dulu ada orang yang kejadian begitu kata Nabi. Orang puasa nih. Ya dia berjima. Memerdekakan budak bisa nggak kata Nabi? Ya gimana memerdekakan budak ya Rasul? Saya juga budak. Ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak kuat ya Rasul, saya orang udah tua renta. Ya udah ngasih makan 60 fakir miskin. Saya juga fakir miskin ya Rasul. Dikasih sama Nabi nih. Ya udah sono, sedekah kepada fakir miskin. Ya, jadi itu tadi yang membatalkan puasa. Berikutnya Pak, keluar air mani dengan sengaja. Kalau kita tidur mimpi keluar air mani, itu mimpi kan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Perempuan 1 menit lagi akan datang azan maghrib, keluar darah haid atau melahirkan, maka puasanya batal. Padahal 1 menit lagi mau azan maghrib, dia haid, maka puasanya batal. Kemudian apa? Murtad. Misalnya dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi, cuma manusia biasa, maka dia telah murtad. Ya, maka batal puasanya. Kemudian perkara apa lagi? Suntik. Disuntik batal tidak? Kalau suntiknya suntik KB itu nggak batal. Suntiknya vaksin nggak batal. Tapi kalau dia suntiknya suntik yang membuat dia seger seperti infus. Kan infus itu pengganti cairan makan minum sebetulnya ya. Makanya orang sakit-sakit infus tapi gemuk. Ya karena infus itu sebagai cairan pengganti makan minum. Kalau suntiknya suntik penambah energi, suntik vitamin, suntik di infus, maka membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya KB, suntik vaksin, ya itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Nyampe sini aja dulu. Kalau ada tanya jawab saya persilakan. Kalau nggak ada kita lanjut lagi tentang musafir. Lanjut aja ya. Lanjut dah. Oh, kuli bangunan dulu nih. Kuli bangunan perlu kita bahas. Tuh gimana itu kuli bangunan di pasar itu? Kuli bangunan di pasar karena memang pekerjaannya berat, dia boleh tidak berpuasa tapi dengan syarat. Kuli bangunan yang dia bekerja di pasar, dia angkat, dia kuli bangunan, kuli pasar, dia boleh tidak berpuasa tapi dengan syarat. Yang pertama, dia wajib sahur. Dia wajib sahur. Yang kedua, dia wajib menahan diri atau berpuasa sekuatnya. Kuatnya nyampe mana dia? Oh, nyampe zuhur. Ternyata tengah jalan zuhur dia udah kelelahan, atau jam 10 dia udah gak kuat, udah lemes. Maka dia boleh berbuka. Yang ketiga, dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Jadi dia wajib sahur dulu tuh. Habis sahur dia berusaha menahan lapar dan haus semaksimal mungkin. Jadi bukan berarti kuli bangunan boleh nggak berpuasa, terus habis makan sahur jam 6 pagi udah ngerokok, udah cacus. Nah itu nggak boleh begitu. Boleh tidak berpuasa dengan syarat tadi. 1, wajib sahur. 2, berpuasa semaksimal mungkin. Yang ketiga, wajib diqadha. Dan yang keempat, itu memang pekerjaan satu-satunya. Nggak ada kerjaan lain. Kecuali dia punya pekerjaan lain, ya, atau dia punya usaha apa, maka nggak boleh dia membatalkan. Maka jangan diambil tuh pekerjaan jadi kuli. Tapi kalau emang itu pekerjaan satu-satunya, maka dia boleh tapi dengan syarat tadi. Kemudian musafir, orang yang pergi mudik, orang yang melakukan perjalanan jauh. Jaraknya berapa sih? Boleh nggak dia meninggalkan puasa? Boleh, tapi dengan syarat. Bagi musafir itu, orang yang mudik misalnya, dia boleh meninggalkan puasa. Yang pertama, jarak tempuhnya itu kalau dalam kitab ya Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah itu jaraknya 81 km. Jadi dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah,
Orang yang musafir, contohnya orang yang mudik, dia boleh tidak berpuasa atau dia boleh berbuka puasa. Dia boleh berbuka puasa. Yang pertama, perjalanan yang ditempuh 81 km. Tujuannya pasti, kita emang pengen mudik tuh. Kalau Gojek, Grab itu kan tujuannya nggak pasti. Meskipun tempuhnya lebih daripada 81 km. Tapi kalau Buya Yahya, itu ulama-ulama fikih lainnya ada yang berpendapat 83 km. Ya, kalau saya sih berpegang pada 83 km. Itu orang yang pengen mudik tuh. Yang kedua, jarak tempuhnya tadi 81 atau 83 km. Yang kedua, dia ini berangkatnya sebelum datangnya adzan subuh. Jadi kalau dia sebelum datang adzan subuh, dia udah keluar dari wilayahnya. Wilayahnya ini disebutkan kalau di Indonesia tuh kelurahan, Pak. Sebelum datang adzan subuh, ini kelurahan apa nih, Pak? Cildug ya? Sudimara ya? Dia udah keluar dari kelurahan Sudimara. Dia udah nyampe, misalnya nyampe kelurahan mana? Ya, kelurahan Kreo, kelurahan Petukangan. Nah, itu dia sudah keluar dari wilayahnya tempat dia tinggal sebelum datangnya adzan subuh. Itu syaratnya tadi. 83 km jarak tempuhnya. Yang kedua, dia sudah keluar sebelum datangnya adzan subuh. Yang ketiga, dia pergi bukan karena maksiat. Maka seandainya nanti dia pengen berbuka puasa, itu boleh. Itu boleh. Pertanyaannya gini, gimana kalau orang pergi misalnya ke Sumatera Barat? Kampungnya ke Sumatera Barat. Dia udah keluar sebelum datangnya adzan subuh. Jarak tempuhnya berapa ratus kilo itu ke Sumatera Barat. Naik pesawat berapa jam? Dua ya, sekitar 2 jam ya, 1,5 sampai 2 jam. Itu gimana? Boleh nggak? Kan perginya naik pesawat. 2 jam juga nyampe. Yang diukur oleh ulama fikih itu bukan jarak tempuh waktunya, tapi jarak tempuh kilometernya. Jadi seandainya pergi ke Sumatera Barat itu cuma 2 jam, andai dia haus, dia boleh berbuka, boleh. Tapi lebih baik mana? Lebih baik berpuasa atau tidak, lihat kondisi dia. Kalau dengan berbuka dia lebih nyaman, kalau dengan berbuka itu ya itu menambah energi dia, maka dia lebih baik berbuka. Kalau nggak buka lemes nih, meskipun jaraknya cuma 2 jam, maka dia boleh berbuka. Tapi kalau dia memang kuat puasa, tetap mantap berpuasa, maka berpuasa lebih baik bagi dirinya. Nah, jadi terserah dah tuh. Kita nyaman gak puasa? Oh, puasa nyaman, maka lebih baik puasa. Wah, kalau puasa sih kayaknya gak kuat nih. Ya maka dia lebih baik berbuka. Wallahu a'lam. Bagaimana, ada tanya jawab atau tidak? Tuh kita cukupkan di pas jam 1. Ya, mudah-mudahan udah pada paham semua ya. Iya. Ke pengajian itu kata Profesor Said Akil Munawar, orang nggak mau nanya itu 2. Bisa jadi emang udah paham banget. Yang kedua bisa jadi emang saking kagak pahamnya. Tapi saya husnudzon di sini, mudah-mudahan paham semuanya ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita. Oh ya, ada. Silakan Pak Haji. Masalah apa Pak Haji? Perjalanan jauh ya. Wajib diganti, iya. Kalau seandainya kita itu berangkatnya sebelum subuh, tapi kita kan berangkat setelah subuh di sini. Iya. Kemudian kita melakukan 1.300 kilo kan? Iya.